Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Yo dalam channel Ngobrol tentang Fisika. Kali ini Pak Yo mau ngobrol tentang masih terkait dengan fluida dinamis, khususnya penerapan atau aplikasi dari persamaan Bernoulli. Jadi tetap tonton terus video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe jika video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian. Oke, langsung kita menuju TKP. Nah, apa sih yang mau kita obrolkan atau aplikasi apa dari penerapan persamaan Bernoulli ini? Dalam video sebelumnya Pak Yo sudah membahas aplikasi atau penerapan persamaan Bernoulli itu adalah dalam video tangki bocor, yang mana ini didasarkan juga pada teorema Torricelli. Nah, kali ini Pak Yo mau ngobrol lagi tentang penerapan lainnya dari persamaan Bernoulli, yaitu tabung Venturi atau Venturimeter. Nah, untuk tabung Venturi atau Venturimeter ini nanti ada dua. Yang dalam kesempatan ini Pak Yu akan ngobrol terkait dengan tabung Venturi atau Venturimeter yang tanpa manometer. Dan untuk video selanjutnya nanti tabung Venturi atau Venturimeter yang dengan manometer. Jadi tetap tonton terus video-video Pak Yo dalam channel Ngobrol Tentang Fisika dengan Pak Yo. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nah, sebelum kita analisis lebih jauh, apa sih tabung Venturi atau Venturimeter? Nah, kita ada bahas dulu. Untuk apa sih tabung Venturi atau Venturimeter ini? Yaitu sebagai alat untuk mengukur atau mengetahui kecepatan aliran fluida. Nah, terus bagaimana penerapannya? Biasanya ini digunakan dalam industri-industri terkait dengan distribusi fluida, atau ada kaitannya dengan adanya tangki-tangki, bisa minyak, bisa air. Tangki satu dengan tangki yang lain disambung, dihubungkan dengan pipa. Nah, untuk mengetahui kelajuan aliran fluidanya stabil atau tidak, maka disitulah digunakan tabung Venturi. Biasanya dipakai untuk penyambung juga. Nah, alatnya pun seperti yang sudah Pak Yu gambarkan ini, ya. Ada dua penampang, yang ini untuk menyambung pipa yang kiri, dan yang penampang kanan ini untuk menyambung pipa yang tentunya sebelah kanan. Nah, uniknya di dalam pipa yang disebut dengan pipa tabung Venturi ini ada dua kolom. Nah, ini bisa transparan, bisa tidak. Nah, kalau transparan seperti ini akan terlihat jelas seandainya di sini ada fluidanya, atau zat cair boleh, atau gas. Nah, berikutnya kalau ini dimisalkan ya, di sini ada aliran fluida di sini. Nah, berarti aliran fluidanya masuk ke sini lah, ke penampang yang kecil. Ini penampang besar, ini penampang kecil, ini penampang besar lagi. Kembali ke sini lagi. Nah, seandainya penampang yang kiri ini Pak Yo tulis A1, berarti yang penampang kanan Pak Yo tulis A2. Nah, kalau ini ada laju kecepatan fluidanya di sebelah penampang yang bagian penampang yang besar ini Pak Yo tulis V1, berarti yang yang di sini hati-hati, A2-nya bukan yang di sini ya, tetapi A2-nya adalah yang sebelah sini. Ya. Jadi Pak Yo hapus dulu, ya. Nah,
A2-nya di sini, berarti di sini pun juga nanti akan kecepatan, ada V2 di sini. Nah, anehnya apa? Seandainya fluida di sini itu diam, tidak mengalir, tidak bergerak ke kanan atau ke kiri, maka di sini pun juga nanti ada fluidanya juga masuk ke dalam kolom ini. Di sini pun juga masuk kolom. Namun ketika ini terjadi aliran, kolomnya tidak setinggi dengan ini, kolom fluidanya ini. Tetapi ternyata kolom fluidanya akan turun seperti ini. Nah, inilah yang menjadi catatan untuk tabung Venturi ini. Nah, berarti di sini ada yang namanya beda ketinggian kolom yang di sini. Kalau ini kita misalkan H, karena ini bicara 2, ini H2, yang ini juga, kalau ini karena ini 1 berarti di sini H1. Ingat di sini terbuka, berarti saat itu juga di sini ada tekanan udara luar ya, atau PO. Nah, atau PO. Sebenarnya sama, kalau ini pun mau ditutup juga nanti tekanannya dibuat sama ya. Nah, jadi kalau ini terbuka berarti tekanan udara luar, P atmosfer atau tekanan atmosfer. Nah, sekarang kita analisis lebih lanjut terkait dengan ini dua kolom ini lah, dua kolom yang fenomena ini. Yaitu apa? Masih ingat kalau adanya saja di dalam tabung itu berarti kita bicara tekanan apa? Tekanan hidrostatis. Coba kita perdalam lagi, berarti di sini ada tekanan hidrostatis. Kalau kita bicara P1 yang di sini, nah ini P1, berarti yang di titik sini pun juga P2 ya. Ini yang ini sebelah ini identitasnya 2, yang sebelah ini identitasnya 1. Nah, sekarang kita tulis P1 berarti apa? Tentunya adalah P0 ditambah dengan hidrostatik ini, tekanan hidrostatik. Berarti P0 ditambah rho G H siapa? H1. Nah, yang ini bagaimana? Sama. Kita tulis saja. Berarti P2 sama dengan P0 ditambah rho GH2. Nah, berarti selisihnya bagaimana? Selisih kecepatannya, bukan kecepatan ya, selisih tekanannya di sini antara kolom satu dengan kolom lain. Ya udah, kita hitung. Berarti P1 min P2 sama dengan, ingat P0 dikurangi 0 berarti habis. Ya kan? Tinggal rho GH1 min rho GH2. Kita sederhanakan bentuknya ini. Berarti rho G H1 min H2. Berarti ini selisih ya, berarti kita bicaranya. Nah, kalau selisih coba deh. Ini H1, ini H2. Nah, berarti ada selisih di sini. Nah, ya kan? Nah, ada selisih di sini. Ya sudah, kita bicarakan aja seandainya ini adalah H. Nah, berarti boleh dong kita rho G H. Berarti di sini P1 dikurangi P2 adalah rho GH. Hanya hati-hati ya, hanya itu adalah selisih dari ketinggian kolom fluida yang H1 dikurangi dengan ketinggian kolom fluida yang kedua. Dan ingat, ini pun juga tidak harus terbatas sampai sini ya, bisa naik ke atas sini. Tetapi yang pasti H1 kolom ketinggian di fluida yang satu ini, yang di
tabung yang satu ini, yang kiri ini akan lebih tinggi dibanding yang kanan. Oleh karena adanya apa? Adanya hubungan antara tekanan dan juga kecepatan aliran fluida. Yaitu yang mana? Bahwa ternyata kalau ini mengalir, saat itu juga ternyata V2 ini lebih tinggi kecepatannya dibanding dengan V1. Berarti saat itu juga tekanan yang di sini ini akan lemah, akan menurun, akan lebih kecil dibanding tekanan yang di V1. Disitulah hubungan atau korelasi antara kecepatan aliran fluida dengan tekanan. Ya, jadi sekali lagi kalau tekanan itu bukan tekanan ya, kalau V itu lebih kenceng, maka P tekanan akan menurun. Nah, inilah, hati-hati dengan hubungan ini, karena inilah yang mendasari ilmuwan Bernoullinya, ya, bahwa hubungan antara kecepatan aliran fluida dengan tekanan itu terbalik. Nah, sekarang kita sudah dapat P1 atau selisih tekanan P1 dan P2 itu adalah rho GH. Ya, hati-hati, hanya yang di sini sekarang. Kan kita bahas lagi yang terkait dengan adanya pipa ini. Pipa ini kan mendatar ya. Tadi kan Pak Yo di awal sudah menyebutkan bahwa ini adalah penerapan dari hukum dan juga dengan persamaan Bernoullinya. Ya, hukum Bernoulli yang mana menghasilkan persamaan Bernoullinya, yaitu apa? Bahwa kalau kita tuliskan lagi untuk pipa mendatar ini adalah P1 ditambah rho GH1, ya kan? Masih ingat? Tentu dong. Nah, ini setengah rho V1 kuadrat sama dengan konstan kan? Tinggal kita ganti identitasnya, ditambah setengah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, coba perhatikan, ketika ini pipanya mendatar di sini, berarti ketinggian fluidanya ya, yang di sini dengan yang di sini itu sama dong, penampangnya sama ketinggiannya. Berarti H1 dengan H2 boleh dikatakan nilainya sama. Kalau nilainya sama seperti ini, berarti kan ini boleh dicoret. Oke? Nah, kalau begitu, persamaan ini menjadi apa? Menjadi P1, yang P2 kita pindahin ke sekarang. Sama dengan ini setengah rho V2 kuadrat itu ada di ruas kanan, berarti setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Nah, ini bentuknya kita sederhanakan, berarti setengah rho. Nah, di sini ada kan? Ini ada rho, ini juga ada rho, boleh berarti. Nah, berarti kuadrat min V1 kuadrat. Berarti ini selisihnya P1 min P2. Nah, inilah yang menjadi dasar, kalau ini menjadi dasar hukum hidrostatik atau dasar hukum hidrostatika, kalau ini terkait dengan Bernoulli-nya. Ya. Berarti selisih tekanan tidak lain adalah setengah rho dikali kecepatan aliran fluida yang kedua dikuadrat dikurangi dengan kecepatan fluida yang di pipa penampang 1 kuadrat. Kalau ini selisihnya. Nah, ada dua persamaan di sini. P1 min P2 sama dengan rho GH. Kalau yang ini adalah P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kalau begitu kita kombinasikan. Nah, coba berarti boleh dong kita substitusikan bahwa yang
P1 min P2 ini tidak lain adalah rho GH. Atau boleh yang P1 min P2 ini adalah setengah rho V kuadrat. V2 kuadrat min V1 kuadrat. Terserah. Boleh kalian memilih yang mana. Mau ini yang disusi-susi atau yang ini mau yang disusi-susi, silahkan saja. Nah, dalam kesempatan ini Pak Yu akan substitusi yang ini saja. Berarti boleh setengah rho ya V kuadrat V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan rho G. Boleh kan? Boleh dong. Nah, di sini ruas kiri ada rho, ruas kanan juga ada rho, berarti boleh kita coret. Rho-nya kan sama. Nah, sekarang pindahin saja ke sono. Berarti V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2GH. Nah, sekarang kita dapat persamaan baru seperti ini. V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2GH. Nah, masih ingat kaitannya dengan ini kan aliran fluidanya. Ya, kita kembali ke atas, aliran fluidanya ke sana. Ada penampang besar, ada penampang kecil. Ada luas penampangnya dengan luas penampangnya juga. Ada kecepatannya masing-masing sesuai dengan penampangnya. Nah, berarti ingat kembali bahwa di sini adalah asas kontinuitasnya dengan persamaan kontinuitasnya berlaku juga. Berarti boleh kita masukkan di sini bahwa yang namanya persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, kita mau mencari berapa besarnya kecepatan yang di penampang besar atau V1. Berarti kalau ini V1 dibuat tetap, berarti V2-nya saja. Kita ganti dengan ini. Nah, yuk, berarti V2 sama dengan A2-nya pindah ke ruas kiri, berarti A1 min A2. Ingat, A2-nya dipindah ke ruas kiri, jadi ada di bawah, terus dikali V1. Kita masukkan ke sini. Berarti di sini A1 per A2 dikali V1 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2GH. Kita pecah lagi, berarti ini A1 kuadrat per A2 kuadrat dikali V1 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2GH. Nah, dari sini ini ada suku 1 dan suku 2, ya kan? Masing-masing punya V1 kuadrat. Berarti boleh kalau kita tulis A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1 dalam kurung dikali dengan V1 kuadrat sama dengan 2GH. Nah, berarti V1 kuadrat sama dengan apa? Berarti V1 kuadrat sama dengan 2GH per A1 kuadrat per A2. Ya, ini 1 kuadrat dikurangi 1. Nah, ini masih kuadrat. Kita pindahkan, berarti V1 sama dengan akar, ya kan?
2GH per A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangi 1. Ingat, ini di dalam satu himpunan. Nah, disinilah formulasi untuk mencari yang namanya berapa besarnya aliran fluida di penampang 1 atau penampang besar. Nah, kalau mau mencari yang berapa kecepatan yang aliran fluida yang ada di penampang kecil atau A2, ya sudah, kita kembalikan ke persamaan kontinuitas yang ini. Berarti V2 sama dengan A1 per A2 dikali dengan V1, di mana V1-nya ini tidak lain adalah yang baru saja ditemukan formulasinya. Begini. Oke, baik. Jadi saat ini, setelah ini kalian dapat mengetahui bahwa tabung Venturi atau venturimeter itu kita bisa cari, kita bisa tentukan berapa kecepatan aliran fluida yang di penampang besar maupun yang di penampang yang kecil. Ya, dengan apa? Dengan melihat dengan selisihnya saja, selisih ketinggian kolomnya. Oke, baik. Jadi dalam video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tetap tonton channel Ngobrol Tentang Fisika dengan Pak Yo dalam video-video berikutnya, dan juga tetap like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian semua. Baik, sampai begitu. Sampai jumpa dan bye-bye.